Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Urban Legend. Kali ini kita akan membahas sebuah permainan yang sangat terkenal di abad ke-19. Nah, tepatnya kurang lebih tahun berapa? 1800 akhir lah, sampai 1900, sampai ke berkembangnya tuh sampai ke Perang Dunia Kedua gitu. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, lebih baik kalian untuk subscribe, Like, dan komen. ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari catatan si Boy. Dan juga supaya channel kita tuh cepat berkembangnya dan bisa memberikan apa guys? Kalian giveaway ya, tentu saja nanti kalau monet kita tidak dimakan oleh kita ya. Maksudnya berbagi insya Allah adalah sedikit lah rezeki kepada para guys ya. Para guys semuanya. Oke. Baiklah, kita akan memulai ceritanya. Nah, betul. Kita mulai ceritanya. Pada akhir sekitar abad ke-19, Papan Oija ya yang tadi yang mau kita bahas ya, muncul sebagai salah satu benda paling terkenal yang dikaitkan dengan dunia paranormal. Si permainan Ouija itu. Kegiatan spiritualisme di Eropa sekitar tahun abad ya ke-19 sangat digemari nih permainan si Ouija ini sekitar abad ke-19 itu. Tren kegiatan spiritualisme ini mulai menyebar ke dataran Amerika, khususnya Amerika Utara, dan praktek spiritualisme ini dipraktekkan oleh istri dari Presiden Amerika Serikat pada masa itu yang bernama Mary Todd ya, istrinya dari Abraham Lincoln. Kalian pasti sudah tahu lah ya siapa Abraham Lincoln gitu. Nah, seperti kita ketahui, Abraham Lincoln itu adalah presiden ke-16-nya Amerika Serikat yang mengadakan pemanggilan arwah di Gedung Putih setelah putra mereka yang berusia 11 tahun meninggal karena demam pada tahun 1862. Nah, di Amerika Utara juga pada akhir abad ke-19 itu juga terjadi perang saudara yang mengakibatkan banyak korban-korban jiwa dan terdampak kepada banyak yang ditinggalkan lah ya. Banyak yang ditinggalkan. Nah, mereka tuh emang pada abad ke akhir 19 ini tuh kan spiritualitas itu sangat tinggi lah. Jadi tren untuk mereka untuk cara berkomunikasinya tuh dengan cara ya kayak itu pemanggilan arwah melalui permainan permainan Ouija ini. Nah dan dimanfaatkan ya munculnya bentuk spiritualisme ini tuh dimana kata-kata seolah diciptakan oleh kekuatan eksternal. Udah sebenarnya bukan hal baru ya. Penyebutan pertama puji atau tulisan planchette terjadi sekitar tahun 1100 Masehi dalam dokumen sejarah dari dinasti Song di Tiongkok. Sebelum penemuan resmi papan Ouija nih, sebenarnya udah ada nih permainan seperti ini tuh pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala tuh pas di Tiongkok ya. Sehingga pada tahun 1886 terjadi fenomena spiritual di kawasan Ohio nih. Pada tahun 1890, Elijah Bond, seorang pengacara dan pengusaha lokal di Baltimore, Maryland, memutuskan untuk memanfaatkan tren tersebut dan ia pun meresmikan dan mematenkan media papan untuk berkomunikasi dengan roh secara komersil, guys. Hasilnya adalah papan yang ditandai dengan huruf alfabet serta angka 0 sampai 9 dan kata ya dan tidak. Nanti kita juga ada ilustrasi gambarnya ya. Dan selamat tinggal. Papan itu juga dilengkapi dengan planchette kecil berbentuk hati yang digunakan dalam pemanggilan arwah setiap kali roh ingin menulis pesan di papan roh tersebut, guys. Oh, begitu. Nanti ada ya gambarnya. Ya, gampang nanti tertera lah gambarnya. Nah, ini ada
tata cara untuk menggunakannya ya. Dan untuk menggunakan papan Ouija ini, sekelompok orang ya berkumpul di sekitar meja dengan papan di atasnya seperti inilah Ya, mungkin ya, seperti ini, kurang lebih nah kurang gitu lebih. kan, berkumpul. Di setiap orang akan meletakkan jari mereka di plansete. Plansete itu kayak nanti lah ada apa seperti itu plansete itu. Kemudian mereka dapat mengajukan pertanyaan kepada si roh tersebut dengan plansete bergerak ke huruf, angka, atau kata untuk merumuskan jawaban. Desain dan metode papan tetap sama hingga hari ini. Jadi Sama lah. dari dulu hingga sekarang Si bentuk si Ouija ini sama. masih tetap sama gitu ya. Sama. Nah, asal-usul papan Ouija ini masih diperdebatkan. Misalnya kata Ouija sendiri dilaporkan sebagai kata dari bahasa Mesir kuno, katanya. Yang artinya keberuntungan. Sementara penjelasan etimologis kontemporer menyatakan bahwa kata tersebut merupakan gabungan dari kata bahasa Prancis dan bahasa Jerman yang berarti ya. Kemungkinan besar itu berasal dari Helen Peters, saudara perempuan Elijah Boone, Tadi ceritain yang dilaporkan memiliki kekuatan spiritual dan mengenakan liontin bertuliskan nama Ouija. Oh iya, berarti diambil dari kata si yang dipakai sama adiknya si tadi ya, yang si Elijah Boone itu ya. Ya. Nah, perusahaan Kenneth Novelty mulai memproduksi papan Ouija yang dipatenkan Boone secara massal. Papan-papan itu langsung menjadi mesin pencetak uang. Wah, benar-benar laku keras itu pada zaman itu. Zaman itu. Pada tahun 1892, perusahaan itu menambah satu pabrik di New York, 2 pabrik di Chicago, dan 1 pabrik di London, dipasarkan kepada para peramal mistis dan menjadi permainan keluarga. Dalam seminggu papan Ouija itu terjual sampai 2000 papan, guys. Saking benar-benar sampai ke negeri London juga ya, ke negara Eropa juga ya. Eropa juga menyebar gara-gara si ini. Selama abad berikutnya, papan Ouija itu mengalami lonjakan popularitas, terutama saat Perang Dunia Pertama nih. Selama 5 bulan pada tahun 1944, satu department store di New York berhasil menjual 50.000 papan Ouija. 50.000 papan Ouija dari awal 2000 masuk ke Perang Dunia saat pertama 50.000 berkali-kali lipat. Jadi apa ya? Tadi sebenarnya kita jelasin ya. Pada tahun 1967 tuh yang bertepatan dengan semakin banyaknya pasukan Amerika yang dikirim ke Vietnam tuh. Jadi banyak korban gitu lah. Nah, si keluarga yang misalkan di Amerikanya tuh beli papan Ouija untuk berkomunikasi roh gitu dengan mereka yang tewas di Vietnam. Jadi makin laris nih si Ouija itu. Bahkan di New York, Detroit, Minneapolis, dan Milwaukee lebih dari 2 juta papan terjual, mengalahkan penjualan dari si Monopoly sebelumnya gitu. Jadi pas ketika Perang Dunia kan banyak korban, banyak yang meninggal, dan di rumahnya tuh mereka tuh pengen komunikasi sama roh yang di sana, katanya. Dengan cara bermain Ouija ini sampai 2 juta papan terjual, beratus-ratus kali lipat, mengalahkan penjualan Monopoly. Waktu itu udah ada permainan Monopoly lah mungkin gitu. Sudah pada zaman dulu juga ya Monopoly ya. Benar. Ada nih seorang ilustrator terkenal yang bernama Norman Rockwell yang dikenal karena penggambarannya tentang kehidupan rumah tangga abad ke-20 di rumah menggunakan papan Ouija di ruang tamu mereka. Bahkan terkadang ada kejahatan yang diduga dilakukan atas permintaan roh papan Ouija. Mungkin meminta korban atau tumbal dari permainan tersebut lah. Inilah ini nih deretan kejahatan yang diduga atas permintaan si roh papan Ouija ini. Yang pertama, pada tanggal 6 Maret tahun 1930,
flashback ke Flashback ke tahun-tahun sebelumnya. sebelumnya. Ada seseorang yang bernama Clotilde Marchart ditemukan tewas di kaki tangga rumahnya di Buffalo, New York. Tempat ia tinggal bersama suaminya yang seorang pematung dan rumahnya yang masih kecil. Diketahui bahwa ia tidak jatuh, tetapi dipukuli hingga tewas. Kecurigaan awalnya tertuju pada sang suami, tetapi kemudian beralih kepada seorang wanita yang menjadi selingkuhannya. Wanita yang menjadi selingkuhannya yang bernama Lila Jimerson. Ternyata Jimerson telah merekrut seseorang kenalannya nih, Nancy Bowen, untuk membunuh Clotilde melalui papan Ouija tersebut, yang dimanipulasi Jimerson untuk meyakinkan Bowen bahwa Clotilde adalah penyihir yang bertanggung jawab atas kematian suami Bowen yang baru saja meninggal, dan bahwa Bowen adalah target berikutnya. Bowen yang bahkan tidak bisa membaca hanya mempercayai perkataan si Jimerson tersebut. Iya, dia mengakui bersalah atas pembunuhan setelah tipu muslihat itu terungkap. Wah, berarti jadi apa ya? Tersugesti oleh kata-kata si Jimerson. Si Jimerson. Ya, bahwa si Clotilde itu seorang penyihir yang telah membunuh suaminya. Nanti korban berikutnya ada si Bowen ya. Jadi mendingan si Clotilde dulu yang meninggal. Gitu guys. Pada tanggal 18 November 1933, masih di tahun-tahun yang berikutnya ya. Mattie Turley yang berusia 15 tahun dan ayahnya Ernest pada hari itu tuh lagi mencoba menembak seorang si Gumi di properti mereka tuh lah di sekitar rumahnya lah. Tetapi si Mattie itu malah menembak ayahnya guys. Kacau. Ernest 2 kali tertembak di punggungnya. Awalnya si Mattie ini tuh mengklaim bahwa dia tuh tidak sengaja untuk menembak si bapaknya lah karena tersandung dan jatuh. Alasan si Mattie itu. Namun setelah ayahnya meninggal karena luka-lukanya, si Mattie itu mengubah ceritanya. Nih, saat diinterogasi saat bermain dengan papan Ouija dengan ibunya, Dorothy nih ibunya tuh kan. Si Mattie itu diperintahkan oleh dunia roh untuk membunuh Ernest, sehingga si Dorothy itu dapat menikahi seorang pria yang akan membuatnya lebih bahagia. Jadi sugestinya kayak gitulah gitu ya, sama si rohnya tuh. Setelah si papan Ouija itu berbicara yang tadi lah, memerintahkan, si Dorothy itu meyakinkan nih ke si Mattie bahwa dia tuh tidak dapat ditangkap karena mematuhi perintahnya, gitu guys. Jadi kalau nanti juga ngebunuhnya nggak akan ditangkap lah gitu, kata si ibunya kan. Tetapi juri memutuskan dia bersalah nih. 3 tahun kemudian, Mahkamah Agung Arizona membatalkan putusan dengan alasan bahwa pengadilan tingkat pertama menolak memberikan bukti bahwa Mattie yang menghabiskan masa kecilnya di tahanan remaja dan tidak pernah berbicara dengan ibunya lagi. Jadi karena dia mungkin hanya diperintahkan sama si ibunya tuh nanti bebaskan, tapi sampai setelah dia keluar dari penjara juga dia tuh sama ibunya tuh udah nggak ada komunikasi sama sekali. Pada kejadian yang ketiga ini, sekitar tahun 1983, Bunny Dixon yang berusia sekitar 16 tahun memberitahu pacarnya yang berusia 25 tahun, Anthony Hall, dan pasangan muda lainnya bahwa mereka berempat telah diperintahkan oleh papan Ouija untuk meninggalkan rumah mereka di Florida untuk melakukan perjalanan ke Virginia. Dan untuk mendapatkan uang untuk mendanai perjalanan tersebut nih, dengan merampok dan membunuh seseorang pengendara yang mereka lakukan setelah menyerang dan membunuh Ngok Van Dang yang berusia 25 tahun. Mereka keempat diadili dan dihukum karena pembunuhan tersebut. Jadi kan si Bunny Dixon tuh disuruh keluarlah dari kotanya tuh, ternyata kan hanya untuk membunuh lah, diperintahkan sama si papan Ouija tersebut ya, supaya dia memiliki ongkos ke Virginia itu. Pada tahun 1995, wah ini agak lumayan ini ya.
Remaja London Michael McCallum membujuk seorang anak laki-laki yang lebih muda, Michael Ulrich, ke apartemennya untuk bermain papan Ouija. Ketika papan itu bertuliskan bunuh, Ulrich mencoba melarikan diri, tetapi McCallum menikamnya hingga tewas. Diduga karena ia percaya setan telah memerintahkannya untuk melakukannya. McCallum akhirnya menerima pembelaan pembunuhan dan menjalani hukumannya di rumah sakit jiwa. Oh, dia tuh berarti ada sakit jiwa. Ada sedikit gangguan jiwa. mental ya. Iya. Nah, pada tahun 2001 nih, pada ini masuk ke tahun 2000-an. Karlsruhe Alfaker yang berusia sekitar 53 tahun sedang bermain papan Ouija dengan seorang putrinya yang bernama Tammy dan 2 putri Tammy. Masih? Iya, benar. Dari papan Ouija ada perintah untuk membunuh suami Tammy, yaitu Brian. Papan Ouija memerintahkan Tammy untuk membunuh Brian karena Brian mempunyai sifat jahat. Menurut si papan Ouija ya. Menurut si papan Ouija ya. Betul. Alfaker bangkit dan menikam Brian saat dia tertidur, lalu mengarahkan pisaunya ke salah satu cucu perempuannya saat Brian berdarah sampai mati. Ngeri sekali ya. Iya. Alfaker, Tammy, dan 2 cucu perempuannya naik ke dalam mobil, yang kemudian Alfaker melarikan diri. Terjadi kecelakaan mobil namun hanya menyebabkan cedera ringan saja. Alfaker kemudian mencoba mendorong salah satu cucu perempuannya ke jalan karena dia yakin gadis itu mewarisi kejahatan Brian. Alfaker akhirnya dinyatakan gila dan dirawat di rumah sakit jiwa. Kacau. Dia mau ngebunuh menantunya sama karena dia tersugesti ya. Apa gimana ya kayak gitu? Kurang gak tahu ya. Perintah dari si papan Ouija tadi. Dua remaja laki-laki, Joshua Tucker dan Donald Skelklin, sedang bermain dengan papan Ouija pada tahun 2007 dan bertanya apakah mereka harus menjadi pembunuh berantai. Ketika papan itu menjawab iya, mereka bertanya siapa yang harus mereka membunuh terlebih dahulu. Si papan itu menjawab ibu. Dan itulah yang mereka lakukan, membunuh ibu Skelklin dan juga saudara perempuan yang berusia 13 tahun, Elizabeth. Meskipun kedua remaja itu mencoba melarikan diri, mereka ditangkap dan kemudian dihukum karena pembunuhannya. Jadi ibunya yang dibunuh sama yang menjadi korban pertama mereka. Karena mereka, apakah kita jadi pembunuh berantai? Jawabannya iya, luar biasa ya. Pada tahun 2012, ini makin kesini makin setiap tahun ada aja kasusnya nih, gara-gara kasus kayak gini. Seorang remaja laki-laki dari Weslaco, Texas menikam sahabatnya di bagian perut. Sahabatnya itu selamat, tidak ini. Meskipun setelah beberapa hari yang mengerikan di ruang perawatan insentif, ketika ditanya mengapa dia melakukan hal tersebut, remaja itu berkata, papan Ouija yang membuatku melakukannya. Saat itu juru bicara polisi Weslaco yang bernama JP Rodriguez berkata dia benar-benar percaya apa yang disarankan oleh papan Ouija kepadanya. Remaja itu yang namanya tidak disebutkan nih mengaku gila. Kenapa? Gila lagi ya, setiap. Kenapa setiap setelah membunuh gila deh? Ini ada yang nggak tahu nih kenapa ya. Yang kedelapan adalah ketika Paul Carroll mencoba memanggil orang mati pada tahun 2014, tambah maju lagi tahunnya. Ia percaya roh jahat telah merasuki anjing peliharaannya. Carroll membunuh anjing itu dan membuang jasadnya di saluran pembuangan luar, yang mengakibatkan saluran pembuangan tersumbat. Ketika petugas datang untuk menangani masalah tersebut, mereka menemukan jasad anjing itu dan penyelidikan mengarah pada Carroll yang mengaku bersalah. Seminggu kemudian, papan Ouija rupanya tuh memberitahu istri dan anak tiri Carroll bahwa mereka akan mati. Karena menyimpulkan bahwa itu sudah ditakdirkan, mereka mencoba bunuh diri dengan membakar rumah mereka. Keduanya selamat, tetapi mereka kemudian ditangkap dan dihukum atas tuduhan pembakaran. Gila nih.
Kok tambah sakit semua ya? Sambil tambah ngeri ya. Yang 9 nih awal tahun ini mungkin ya 2024 ini. Ya mungkin. Apa ini? 2024, 2011? Salah 2015. Pada 2015. Pada tahun 2015. Nah, kejadian yang ke-9 ada seorang yang bernama Donald Hartung yang berusia 63 tahun divonis bersalah atas pembunuhan ibu dan 2 saudara tirinya pada tahun 2015. Seperti yang diceritakan Hartung, ia termotivasi oleh uang, ingin mempercepat kematian ibunya agar bisa mendapatkan warisannya dan mencegah saudara tirinya ikut menikmatinya. Seorang saksi penuntut sesama narapidana saat Hartung dikurung sambil menunggu persidangan mengklaim Hartung mengatakan Papan Oija meyakinkannya untuk melakukan pembunuhan. Namun Hartung ya telah merencanakan pembunuhan itu selama beberapa tahun. Jadi apakah Oija yang menyuruhnya untuk melakukannya atau tidak? Versi dia aja yang mau ngebunuh orang tuanya untuk mendapatkan warisan. Emang sebelumnya mungkin ya. Ini yang terakhir adalah suatu kisah yang diangkat ke sebuah film ya di Netflix. Estefania Guiterres Lazaro, seorang remaja berusia 15 tahun dari Madrid, tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen yang sederhana. Dia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia spiritual. Dalam satu kesempatan, dia mengundang 2 temannya untuk mengadakan sesi Papan Oija di sekolah dengan harapan dapat berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang telah meninggal dalam sebuah kecelakaan motor. Papan Oija yang mereka gunakan adalah sebuah warisan dari seorang kakek tua, dianggap sebagai jembatan komunikasi dengan alam lain. Namun sesi mereka terganggu ketika seorang guru menemukan dan merusak papan tersebut. Pasca insiden tersebut, 2 teman Estefania melaporkan melihat asap misterius keluar dari papan Oija tersebut yang tanpa sengaja terhirup oleh Estefania. Asap tersebut yang masuk melalui mulut dan hidungnya segera memicu serangkaian gejala yang mengganggu seperti insomnia yang tak terbendung, halusinasi yang menakutkan, dan serangan kejang yang mirip dengan epilepsi. Oh, jadi kejang-kejang ya langsung dia. Itu asap apa ya? Ya itu asap dari papan itu ya. Rohnya mungkin, roh yang masuk ke dalam ketika mereka memainkan Oija tersebut. Dalam keadaan halusinasi ini, si Estefania sering mendeskripsikan sosok misterius yang mendatanginya di malam hari. Dia melihat figur tanpa wajah, berjubah, yang terus-menerus meminta dia untuk mengikuti mereka. Dia bahkan mengungkapkan kepada saudara laki-lakinya tentang bayangan hitam yang merasuki tubuhnya. Estefania mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, meningkatkan kekhawatiran dan kecemasan orang tuanya yang kemudian membawanya ke berbagai dokter. Namun tidak ada satupun yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan, guys. Karena itu bukan gejala medis biasa ya. Tragedi mencapai puncaknya pada tanggal 13 Juli tahun 1991 ketika Estefania menyerang adik perempuannya yang bernama Marianela dalam keadaan histeria sebelum tiba-tiba jatuh dan mulutnya berbusa. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 1991 dia mengalami katalepsi yang parah mengakibatkan koma dan kemudian kematian di malam hari di kamarnya. Dokter yang memeriksanya tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti tentang penyebab kematiannya. Selama 6 bulan berjuang dengan kondisi misteriusnya, Estefania akhirnya menyerah. Kematian tragis ini meninggalkan luka mendalam bagi orang tuanya yang yakin bahwa tragedi ini berkaitan erat dengan sesi Papan Oija yang fatal tersebut. Pasca kepergian Estefania, apartemen keluarga Guiterres menjadi pusat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Orang tua Estefania sering mendengarkan suara tangisan putri mereka memanggil dari kamar yang kosong, disertai dengan pergerakan objek tanpa sebab, tawa misterius yang bergema di dinding, serta gelas dan pintu yang bergerak-gerak seolah memiliki kehendak sendiri.
Dalam satu malam yang menegangkan, ibunya terbangun merasakan sentuhan tak kasat mata pada ekstremitasnya, dan di malam berikutnya anak bungsu mereka terbangun dalam keadaan panik dengan lengan yang tampak seolah terpental ke dinding. Pada tanggal 27 November tahun 1992, keluarga Gutierrez menghubungi kepolisian untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh ini. Inspektur Jose Negri dan 2 agennya melakukan penyelidikan di apartemen tersebut, mencatat berbagai fenomena tak terjelaskan seperti pintu lemari yang terbuka dengan kekuatan besar, suara misterius dari balkon yang sepi, lendir coklat yang tidak dapat diidentifikasi di meja, terus salib yang terbelah dan jatuh goresannya di dinding, serta penurunan suhu yang tiba-tiba di kamar mandi. Dengan keadaan yang semakin tidak terkendali, mereka terpaksa meninggalkan apartemen tersebut dengan tergesa-gesa, mengakui ketidakmampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut. Peristiwa terduga terjadi lagi pada 1 November 1993, 2 tahun setelah kematian Estefania, ketika sebuah foto Estefania secara misterius terbakar di ruang tamu. Yang lebih aneh lagi, hanya bagian wajah di foto tersebut yang terbakar, sementara benda-benda sekitarnya tidak tersentuh api. Dan dengan serangkaian peristiwa tersebut dan terus berlanjut tanpa penjelasan, keluarga Gutierrez akhirnya memutuskan untuk menjual apartemen tersebut, berharap dapat meninggalkan memori pahit dan kutukan yang tampaknya masih mengikuti mereka. Kisah ini pun yang telah menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di negara Spanyol, terus hidup dalam dokumentasi polisi dan narasi masyarakat. Meskipun skeptisisme terhadap hal-hal mistis, polisi tidak dapat mengabaikan bukti yang mereka saksikan dan didokumentasikan. Untuk membantu pemulihan, Ibu Estefania menjalani terapi psikologis, berusaha mengatasi trauma dan kehilangan yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Ya, terima kasih guys. Untuk kali ini kita telah menjelaskan sejarah dari permainan Ouija. Dan ada bentuk-bentuk apa ya? Apa sebutnya? Bentuk-bentuk gimana? Kejadian-kejadian mistis lah setelah bermain papan Ouija tersebut. Gitu. Emang ini apa sih? Permainannya bukan permainan seperti halnya anak-anak biasa. Ini apa ya namanya ya? Permainan yang pertama kita memanggil roh yang memang ini apa sih namanya? Emang berbahaya lah. Ritual gitu, ritual pemanggilan setan. Tapi ini sangat berbahaya lah. Tapi kalau di Islam sendiri ya, kalau di ini Muslim gitu kan, paling ya itu mah dari setan, dari bisikan setan. Tidak mungkin lah roh yang kita ini sudah meninggal gitu. Orang sudah meninggal tidak mungkin kan membisikkan suatu hal berupa kejahatan ya. Apalagi ya kejahatan lah sama keluarga sendiri, nggak mungkin lah ya guys. Kalau di Indonesia itu mungkin apa? Jelangkung ya? Ya, seperti itulah pemanggilan setan gitu. Ya, segitu dulu ya video Urban Legend kali ini. Betul. Tentang papan Ouija. Ya. Sebelum mengakhiri videonya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Nah, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Catatan Si Boy. Betul. Nah, jangan lupa untuk hari Selasa ya, lanjutan wawancara misteri yang kemarin untuk part 2-nya, jangan sampai ketinggalan. Makin seru lagi. Ada endingnya di situ lah. Ya betul. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.